kalau di Al-Quran tidak diterangkan umum dan khusus tadi. Ya tidak ada, nggak ada. Ini makanya Syafi'i ketika kemudian memahaminya secara tekstual, bisa salah. Ya salah. Makanya memahami Quran harus ngaji, harus belajar. Nggak cukup pesan kilat 2 minggu terus jenggot panjang, nggak cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ayat-Ayat Langit. Saya Latif Sregar dan bersama dengan Ustadz Khairul Alam dan Bung Aiman Wicaksono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ayat-Ayat Langit with Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Sudah bersama kita Buya Kiai Haji Said Agil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam terbanyak di seluruh dunia. Dan di Indonesia mereka terbagi-bagi dalam sejumlah organisasi. Tapi semuanya dipersatukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita akan tanyakan langsung kepada Buya. Buya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sering disebut orang untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Apa sebetulnya makna dari Ahlus Sunnah Secara wal Jamaah? literlek, bismillahirrahmanirrahim. Secara literlek, Ahlus Sunnah kelompok umat Islam yang berpegang teguh dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wal jamaah, dan dengan mayoritas umat Islam, mayoritas jamaah. Jadi selalu menjaga suara mayoritas sejak dulu, bukan hanya sekarang. Nah, lama-lama menjadi madhab yang punya ciri khas sendiri, baik di dalam syariah maupun dalam akidah dan akhlak, punya ciri sendiri-sendiri itu. Dalam syariah, saya ingin menyampaikan versi syariah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika ada gubernur Transoksania namanya Abdurrahman Al-Mahdi, kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu dengan Nabi Muhammad di kakek Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Wafat di Dusun Fustot, Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Setua saya 70. Nah, isi surat itu bertanya si gubernur ini, Syekh, bagaimana cara memahami syariat Islam yang benar? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi, sini bawa kertas, bawa pulpen. Ayo kita naktub arisalah. Ayo kita tulis surat untuk membalas pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i mendikte, Robi menulis. Akhirnya surat itu berjumlah 300 halaman. Yang sampai sekarang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab Risalah itu dulunya surat. Memang surat Risalah itu. Risalah artinya surat. Itu 300 halaman sekali kirim atau sekali berkali-kali? kirim. Okay. Ya, menjelaskan bagaimana. Nah, kemudian lama-kelamaan itu surat Syafi'i menjadi pedoman, ya, metode manhaj istimbat wal istidlal, metode bagaimana memahami syariat Islam dari Quran dan hadis. Namanya ilmu usulul fiqh. Ini supaya jelas ya, banyak sekali orang nggak paham, nanti semeraut antara usul fiqh dan qawaid fikih. Bisa tumpang tindih ini, enggak harus benar ini. Dah. Isinya bagaimana? Singkatnya, kalau nggak singkat 2 tahun ini 4 semester kira. Yang singkat aja Pak. Singkat saja ya. Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam, syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya beberapa tipe, tidak satu tipe. Ada ayat namanya muhkamah, sudah baku. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsirin, gak butuh tafsir. Ada ayat mutasyabihah, remang-remang, gak jelas. Seperti aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan, batal.
Kata Quran batal. Senggolannya itu apa? Nah, Imam Syafi'i mengatakan senggolan sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Oke. Kakek-kakek dan nenek-nenek senggolan nggak sengaja batal. Suami istri, Pak. Suami istri. Dan udah nggak punya syahwat. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal. Oke. Kalau nggak syahwat nggak batal. Kalau Imam Hambali, kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Oke. Kalau Imam Hanafi, Abu Hanifah, asal tidak yang satu. Suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat nggak batal. Asal nggak yang satu. Nah kalau dari 4 itu, yang mana yang harus kita ambil? Syafi'i kalau kita di Indonesia. Syafi'i. Tapi kalau Tapi ambil yang kalau, lain? kalau lagi di Mekah tawaf ya susah kalau Syafi'i. Iya. Wudhu melulu, jauh lagi. Makanya pegang istri kan harus pegang tuh tawaf itu. Supaya nggak hilang. Apalagi orang pertama umroh lah. Orang pertama umroh kan ya bagaimana ada rasa takut. Dia ikut Hambali aja. Ikut Hambali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau Maliki. Asal tidak syahwat ya Jadi pegang. konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah Jamaah. boleh memilih antara 4 mazhab itu. Ya. Dan boleh pindah kalau darurat. Boleh pindah. Jadi Kalau nggak harus. darurat, bukan karena kepentingan kita sendiri, bukan? Nanti cari gampangnya kalau kepentingan. Ah. Contoh yang ambil gampangnya. Iya. Nikah, akad nikah, menurut Imam Syafi'i harus ada saksi dan harus ada wali. Saksi laki-laki 2 minimal, wali 1 harus ada. Oke. Kalau menurut Imam Malik, ada saksi nggak ada wali nggak apa-apa. Ada saksi, Nggak ada wali. Ya. Kalau menurut Imam Hambali, ada wali nggak ada saksi nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Kalau Imam Hanafi nggak ada wali nggak ada saksi nggak apa-apa. Ah. Asal saya ridho, asal ada mahannya. Nggak ada wali, nggak ada saksi. Nah, nanti diambil yang enak nanti. Nah, itu. Nggak ada Dari wali, nggak ada gampangnya, Pak. saksi. Itu diteruskan oleh muridnya namanya Imam Zufar. Oke. Walhasil itulah perbedaan dalam ayat yang remeng-remeng. Remeng-remeng. Nggak baku, nggak muhkamah. Namanya mutasyabih. Mutasyabih. Yang kedua, ada ayat mutlaqoh, absolut. Ada ayat muqayyadah dengan syarat, dengan catatan. Contoh, ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah kamu sekalian, mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Harus baik sebenarnya. Kalau pemerintah nggak baik ya jangan ditaatin. Nah ini satu rentetan tapi nilainya bobotnya beda-beda. Walaupun di Al-Qur'annya tidak disebutkan Ya enggak syaratnya. dong, Quran sih hanya baca aja gitu. Itu kan hasil metode Syafi'i ini. Oke. Ini lagi ceritakan ya hasil ilmunya Syafi'i. Ya Qurannya juga nggak ada ini mutlak ya, ini muqayyadal ya nggak ada Qurannya. Oke. Boleh baca aja terus ati Allah wa ati Rasul amri minkum. Ya. Ada lagi ayat umum dan ayat khusus. Yang ammah aqimus shalah. Wajib sholat siapa saja, di mana saja, kapan saja 5 waktu itu. Yang khusus wajib perang. Kalau lagi perang. Ya. Walladzina ukhriju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran an sayiatihim wa ladkhilanhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Keluar dari rumah, perang. Kamu membunuh, kamu terbunuh, surga balasannya. Kalau lagi perang, itu turun itu juga ketika lagi perang Ahzab. Ada konteksnya. Ada konteksnya. Oke. Madinah diserang oleh musuh 10.000. Madinah paling berapa? 700 paling. Orang sama 700. Nabi bikin parit. Begitu datang musuh, di antara mereka yang kudanya besar, bisa loncat parit. Nah, di antara sahabat ada yang ketakutan, masuk rumah, kunci. Turun ayat itu, jangan takut, keluar, membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Karena konteksnya sedang Lagi perang. Tapi kalau di Al-Quran tidak diterangkan umum dan khusus tadi. Ya tidak ada, nggak ada. Ini Makanya Syafi'i ini. ketika kemudian memahaminya secara tekstual, bisa salah. Ya salah. Makanya memahami Quran harus ngaji, harus belajar. Udah cukup pesan kilat 2 minggu terus jenggot panjang nggak cukup. Oke. Makanya ada sendiri jurusannya. Ya. Di IAIN lah, di UIN, di UN ada jurusan usul fikih. Di sini paling ahli Agil Munawar tuh. Pak Agil Munawar itu paling ahli itu antara lain Pak Agil Munawar. Ada Mahrum Satria Effendi itu paling ahli tentang usul fikih, usulul fiqh. Gak mungkin ulama bicara baru baca teksnya terus diartikan, diterjemahkan. Nggak Karena boleh. bisa jadi perang, jadi umum nanti. Umum nanti. Ya, sama seperti sholat. Iya. Ya lagi aman pun Perang. bawa bom. Iya. Oke. Pertanyaan ya Pak. Ya. Pak Kiai. Supaya kita dapat, ketika misalnya kita baca nih Al-Quran Iya, gitu iya. ya, supaya dapat konteksnya, itu gimana caranya? Apakah kita baca beberapa ayat sebelumnya atau ada tafsirnya Pak? Kita ikut Imam Syafi'i saja.
baca Ar-Risalah, insya Allah dapat ilmu. Kalau kita mau gali sendiri, aduh, itu kerjaan Syafi'i itu. Kita mau niru gitu, berat. Dan Mas Syafi'i sudah membagi-bagi sudah. Ya kita teruskan. Ada ayat hakiki, maknanya realistis. Ada ayat majazi, metaforis. Kullu man 'alaiha fan. Yang di muka bumi semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mukanya Allah tetap ada. Bukan muka. Zatnya. Itu namanya apa tadi? Metafor. Kiasan. Bukan muka. Nanti kalau mukanya Allah punya muka bulat apa lonjong mukanya? Berkumis apa enggak itu nanti? Iya. Ada lagi. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Nanti kalau tangan nanti jadinya berapa itu nanti? Qudratullah, kekuasaannya Allah. Itu sudah maklum kalau tangan itu kekuasaan. Indonesia di tangan presiden. Itu kan sudah maklum lah maksudnya kekuasaannya. Satu lagi, contoh ini. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar, malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Tuhan datang. Bukan Tuhan yang datang, perintahnya yang datang. Waja'a amru rabbi, namanya majaz. Sastra. Ada lagi, dan itu biasa dalam bahasa Arab, masih biasa. Malah ada yang kata-kata majaz karena sering dipakai menjadi kayak hakiki. Hakikinya malah menjadi majaz. Contoh, si Ahmad tangannya panjang. Enggak kok saya kenal dia jujur. Bukan maling, bukan pencuri. Tangannya tuh, tangan benernya itu panjang. Tuh, coba itu majaz, metafor sudah banyak berlaku sampai yang tidak metafor, yang hakiki, yang realistis butuh penekanan malah. Si Ahmad itu kepalanya besar tuh. Enggak kok saya bergaul, dia enggak sombong. Kepalanya, kopiahnya tuh nomor 12. Sampai gitu sampai. Yeah. Karena begitu tangkap, orang pasti metafor yang dimaksud. Karena sudah saking terbiasanya. Okay. Tangan Allah, muka Allah, Allah datang. Terus sudah menjadi omongan biasa lah. Oke. Ahlus sunnah, ahli sunnah, orang yang mengikuti sunnah Rasul. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Rasul, itu yang kita ikuti. Kenapa kemudian harus ada lagi risalah menjelaskan Quran dan hadis itu? Nanti belum selesai belum. Ini baru poin pertama ini nanti belum. Ada lagi ayat nasikhoh dan mansukhoh. Ayat yang menjelit dan ayat yang dijelit. Quran sudah, itu Quran. Suratnya Syafi'i ini. Kalau sudah paham Quran tidak cukup. Disurat kepada gubernur. Abdurrahman Al-Mahdi gubernur namanya. Kalau sudah paham Quran belum cukup. Harus paham hadis. Hadis ada mutawatir yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Ma la yuhtamalu fihil kidz wal khata'. Rawahu jam'un an jam'in. Karena yang beritakan itu umat dari umat. Nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, baik. Yang keempat ahad, individual. Kenapa harus hadis? Nah ini kenapa? Karena Quran sangat global. Quran memerintahkan sholat. Aqimus sholah, aqomus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah. Dengan redaksi yang macam-macam itu, 60 kali barangkali, 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu. Di Quran nggak ada. Gerakannya seperti apa? Oh, itu apalagi. Namanya saja tuh nggak ada. Nggak ada subuh, asar, nggak ada. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada. Dan 5. Sholat itu 5 kali. Nggak ada. Adanya di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam 5 kali sholat. Di Quran nggak ada tuh sebutan 5 kali sholat, nggak ada. Di Quran adanya wajib sholat. Kalau nggak sholat, neraka sakor, neraka well, ancaman neraka itu. Tapi nggak menjelaskan berapa kali sholat, namanya apa. Laku hadis menerangkan 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Jadi nggak bisa meninggalkan hadis. Kalau hanya berpegang Quran saja, nggak tahu namanya sholat. Nggak tahu berapa kali sholat. Nah, sudah Quran, sudah hadis, kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur, belum cukup. Akal harus dipakai. Kalau tadi tek ya, Quran hadis tek lah, tek yang sakral, yang muqaddasah. Akal cukup.
akal ada dua. Akal kolektif dan akal individual. Akal kolektif namanya ijma, konsensus. Akal individual namanya qiyas, analogi. Kenapa harus pakai ijma? Nah, di dalam hadis, apalagi Quran, tidak ada penjelasan prakteknya sholat. Menjelaskan komponennya sholat itu apa? Komponen sholat. Apa yang harus wajib dijalankan? Nggak ada. Lah ulama sepakat. Bunyinya begini kalau mau dengar bunyinya. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17. Takbiratul ihram. An-niyah. Al-qiyamu liman istata'a. Qiraatul fatihati fihi. Ar-ruku'u. At-tuma'ninah. Al-i'tidal. Rukun sholat 17, pertama takbiratul ihram, kedua niat, ketiga berdiri bagi yang mampu, keempat baca al-fatihah ketika berdiri, kelima ruku, keenam tumakninah, ketujuh dan seterusnya sampai 17. Itu bukan Quran, bukan hadis, hak produk konsensus dari para ulama. Ulama-ulama ya. Nah, ijma dan qiyas ini akalnya ulama menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari akalnya ulama. Mau baca Safinah, mau baca kitab Sulam, mau baca Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu ilmu fikih produknya ulama itu.